Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nur Arifin, NPM 10020217040. Saya dari mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan apa yang menjadi judul skripsi saya, yaitu efektivitas dakwah amaliyah thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya dalam pembinaan akhlak santri di Pondok Pesantren Jagat Ars. Dalam pengerjaan skripsi saya kali ini, saya dibantu ataupun dibimbing oleh pembimbing satu, yaitu Dr. Rodelia Hujai, DRA MAG. Kemudian pembimbing dua, yaitu Hendi Suhendi, SOSI, MM. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian saya, yaitu akhlak adalah suatu keadaan di dalam jiwa seseorang yang menjadi sumber perbuatannya bersifat alternatif atau baik buruk atau bagus dan jelek. Nah, kemudian akhlak jauh lebih penting daripada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum-hukum agama yang tidak diresapi dan dihayati dalam hidup. Pembinaan jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam untuk menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji Nabi Muhammad SAW lantaran kebaikan akhlak beliau, sebagaimana yang tertera dalam ayat suci Al-Qur'an, Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Benar Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Terkait kondisi di pesantren Jagatar, masih banyak ataupun sering dijumpai adanya permasalahan yang berkaitan dengan akhlak. Baik itu dari orang tua yang resah akan kenakalan putra-putrinya, terlebih lagi pengaruh dari pergaulan pada zaman sekarang ini. Jadi orang tua ini seringkali mengeluhkan anaknya karena sulit untuk dikendalikan, bahkan berbuat tidak baik kepada kedua orang tua. Nah, makanya pesantren sebagai salah satu lembaga alternatif yang mampu membentuk akhlak karimah, terlebih lagi pesantren bernuansakan tasawuf, maka kesempurnaan akhlak adalah tujuannya. Nah, identifikasi yang saya ambil yaitu ada tiga. Yang pertama, santri sulit dikendalikan, santri berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, pesantren dianggap sebagai salah satu lembaga yang mengarahkan santri pada pencapaian kesempurnaan akhlak. Pembatasan masalah yang saya buat untuk menghindari terjadinya perluasan dan salah tafsir, yaitu akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akhlak terhadap Allah dan Rasulnya, akhlak terhadap kedua orang tua, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap lingkungan. Kemudian amaliyah TKN yang dilaksanakan santri Jakarta adalah talqin, dzikir, khataman, manaqib, dan riadoh yang tujuannya adalah mengislahkan diri sendiri, terutama dalam aspek akhlak karimah. Rumusan masalah yang saya operasionalkan menjadi yaitu bagaimana efektivitas amaliyah Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya dalam pembinaan akhlak santri. Nah, kemudian tujuan dan kegunaannya itu eh, hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui efektivitas amaliyah Tekin Suralaya dalam pembinaan akhlak santri, khususnya kelas 9 SMP dan kelas 12 SMP. Nah, kemudian metodologi yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik korelasi, dan teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling. Lalu instrumen penelitian yang saya gunakan itu berbentuk angket penelitian atau kuesioner dengan bentuk pilihan ganda. Sedangkan teknik korelasi yang digunakan adalah product moment. Untuk pengumpulan data sendiri itu ada 4. Yang pertama ada wawancara, kemudian observasi, kemudian angket atau kuesioner, kemudian dokumentasi. Nah, hasil penelitiannya yaitu eh, bahwa antara efektivitas amaliyah Thoriqoh Qadiriyah Naqsabandiyah Suralaya dalam pembinaan akhlak santri itu menunjukkan bahwa korelasi antara amaliyah TKN dan akhlak santri pesantren Jagat Ars adalah positif dan signifikan dengan angka 0,552 menunjukkan korelasi yang sedang atau cukup.
bahwa pernyataan hasil penelitian ini menolak hipotesis hipotesis nihil dan menerima hipotesis alternatif. Nah, kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh positif yang sedang atau cukup signifikan antara pengaruh Amalia Tekin Suralaya terhadap pembinaan akhlak santri yang mengindikasikan bahwa memiliki akhlak karimah salah satu mempengaruhi akhlak tersebut yaitu dengan mengamalkan Amaliyah Tekin Suralaya secara istiqomah. Nah, hal ini berarti semakin tinggi pengamalan, maka semakin baik akhlak santri tersebut. Eh, Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.